Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Tema kita adalah firman sebagai kompas kehidupan. Kita dibekali beberapa minggu ini untuk kita menikmati firman Tuhan. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi kita mendapatkan hal yang lebih lagi bahwa firman inilah yang membuat kita hidup sampai hari ini. Tetap kita menggunakan nats acuan kita yaitu dari Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau baca Matius 4 ayat yang keempat. Matius pasal yang keempat. Ayat yang keempat, dikatakan demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kita mau pelajari hari ini apa maksud dari firman Tuhan ini sehingga firman Tuhan itu bisa menjadi kompas di dalam kehidupan kita. Saudara, menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Kenapa sih kita ini khawatir? Kenapa sih kita ini bingung? Kenapa kita ini cemas? Kenapa kita ini takut? Mengapa kita mengalami semuanya itu? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sehingga kita menjadi takut, kita menjadi cemas. Tapi kalau kita tahu apa yang di depan, kita tidak akan pernah takut. Kita tidak akan pernah cemas. Contohnya, ketika kita mengalami mungkin badai di dalam ekonomi kita, bisnis kita tidak sedang baik-baik saja. Hancur, gagal. Tapi kalau kita tahu bahwa di depan sana 3 tahun lagi, bisnis kita akan bangkit, bisnis kita akan bermultiplikasi, maka saya percaya ketika kita mengalami kehancuran, kita tidak akan takut, kita tidak akan cemas. Karena kita tahu, 3 tahun lagi aku bakal bangkit. Tapi masalahnya, tidak semua kita tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ketika kita sakit, dengan penyakit yang mungkin tidak mudah bagi banyakan orang. Tapi ketika kita tahu bahwa 5 tahun lagi kita akan sembuh. Di dalam proses perjalanan 5 tahun kita tahu ada begitu banyak obat-obatan yang bisa menunjang kita. Mungkin kita tidak takut dengan apa yang kita hadapi dan kita alami. Tapi masalahnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Itu yang membuat kita takut, itu yang membuat kita cemas. Ketidaktahuan kita akan masa depan hanya bisa dihadapi, hanya bisa dijalani dengan tenang kalau kita punya yang namanya petunjuk. Kalau kita punya yang namanya jawaban-jawaban, solusi-solusi, kita pasti akan tenang untuk menjalani kehidupan ini. Ketika seorang pengelana pergi ke sebuah tempat yang dia tidak tahu, asal dia punya kompas, dia akan berani untuk mengalami perjalanan. Ketika saya tidak tahu menuju ke sebuah tempat, asal ada Google Map, saya akan tahu. Dan saya tidak perlu khawatir akan perjalanan saya. Hari Sabtu kemarin saya pergi melayani di Jakarta. Saya ditemani oleh Ibu Lili dan Bu Susi. Waktu berangkat menggunakan Google Map saya dan sampai ke tempat dengan aman. Bahkan sebelum ibadah dimulai, mungkin sekitar 20 menit kita sudah sampai dan kita ngobrol dalam mobil bertiga. Selesai pelayanan, karena saya yang menyetir saudara ya, dan gelap, saya minta Ibu Susi atau saya yang menggunakan map dulu. Karena saya tahu Bu Lili ini setiap 2 jam sekali harus makan saudara. Perlu karbo loading gitu ya. Jadi perlu karbo. Jadi saya ngomong harus makan di sini aja dah. Daripada nanti sampai di Alam Sutra baru makan, bimoli nanti ya, bibir monyong 5 cm. Nah, saya nggak enak nyetir sambil yang belakang itu ngomel gitu ya. Jadi saya ngomong gini, udah kita makan dulu. Karena sudah sekitar jam 7:30 ya, atau jam 8. Lalu
Kita menuju satu tempat makan yang cukup ramai. Karena kita nggak tahu, pokoknya lihat Google review aja. Oh, ini bintang 5, ya udah kita makan di situ. Selesai, saya berkata kepada Ibu Susi, kamu lihat map. Kemana Cik Des? Ya, lewat Alam Sutra, kata Bu Lili. Oke, mapnya diketik menuju ke Mall Alam Sutra. Saya percaya sama Bu Susi. Dia belok kanan, saya belok kanan. Belok kiri, saya belok kiri. Karena dia yang pegang handphone, saudara. Saya fokus untuk nyetir karena malam gelap dan jalannya kecil. Begitu sampai pintu tol, saya masuk. Terus Bu Lili bilang, kayaknya kita nggak ke arah Serpong deh, ini ke arah Jakarta. Masa sih, saya bilang gitu. Jalan terus berlanjut. Beneran saudara, itu bukan menuju ke Serpong tapi malah menuju ke Kebon Jeruk. Saya bilang kita kan mau pulang, bukan mau pergi lagi ke Jakarta. Jadi ternyata mapnya nyasar gitu ya. Nah dalam kondisi panik seperti itu, saya harus cepet nih. Ambil handphone saya nggak pernah salah untuk menunjukkan jalan gitu ya. Di belakang udah ngebel-ngebel, tin gitu. Sementara nih harus belok kanan atau belok kiri. Saya langsung cepat klik, untung sinyalnya bagus sehingga langsung terdetek dan mengikuti arah yang Google Map katakan. Dalam perjalanan itu Bu Lili ngomong, harusnya kayaknya lewat sini deh. Kayaknya lewat sini deh. Udah saya nggak peduli lagi Bu Lili ngomong apa. Daripada nyasar yang kedua kali, saya percaya sama map saya. Ngikutin aja, lalu nah benar kata Bu Lili. Akhirnya dia baru bilang benar kalau sudah tahu tempatnya. Nah sebelum tahu tempatnya dia nggak benar-benar saudara. Kayaknya gitu ya. Dan akhirnya masuk ke pintu tol Jipuri dan kita menuju ke arah Serpong dan pulang sampai ke rumah dengan selamat dan perut kenyang. Dan saya menikmati hari itu bersama dengan teman-teman untuk bisa menemani melayani. Perlu Google Map yang benar sehingga sampai ke tujuan. Nah setiap kita untuk sampai ke destiny yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, perlu yang namanya kompas rohani untuk kita sampai. Kalau kita nggak punya kompas rohani, jalan kita itu bisa nyasar saudara. Jalan kita itu tidak tepat, tapi ketika kita punya petunjuk, kita akan sampai tujuan dengan benar. Nah dalam kondisi ekstrim seperti ini, insting alamiah kita seringkali berteriak mencari jalan pintas. Kita merasa tersesat dan kita butuh jalan keluar yang tercepat dan terbaik. Hari ini kita mau belajar bagaimana Yesus mengalami suatu kondisi yang ekstrim di padang gurun, yang gersang, berpuasa 40 hari 40 malam, dalam kondisi fisik yang sangat ekstrim, mengalami kelaparan, mengalami kerentanan tubuh, dan disitulah dia mengalami yang namanya titik terendah dalam kehidupannya, dan ketika dia mengalami kelemahan, iblis datang. Dia membawa tipu muslihat dan berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis menawarkan yang namanya jalan pintas. Iblis menawarkan jalan instan untuk Yesus segera memenuhi rasa laparnya yang sangat ekstrim. Karena di padang gurun itu tidak mudah, penuh dengan cuaca yang ekstrim. Pasti tentulah hari itu Yesus benar-benar lapar. Karena dia adalah manusia pada waktu itu mengalami seperti kita yang kita alami hari-hari ini. Kalau kita puasa 40 hari, 40 malam, tanpa makan, tanpa minum. Ini suatu situasi yang membuat kebutuhan fisik yang sangat mendesak. Tapi ada satu hal yang perlu kita pelajari dan sangat penting. Apa yang Yesus lakukan? Ia tidak merespon apa yang dia alami dengan kepanikan. Yesus tidak merespon apa yang dia alami dengan sebuah jalan pintas. Ia menarik sebuah kompas rohani di dalam kehidupannya. Dan apa yang Yesus katakan kepada iblis ketika iblis berkata, kalau engkau anak Allah, maka ubah batu-batu ini menjadi roti. Yesus tidak dalam kepanikan dan menjawab untuk melakukan kuasanya. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia mengutip Ulangan 8 ayat yang ketiga. Dan menjadikannya sebagai fondasi ketika dia mengalami situasi yang ekstrim di dalam kehidupannya. Yesus tidak serta-merta panik dan berkata, dia mengubah roti dan
Dia mengubah batu dan menjadi roti. Tapi dia menjawab dengan firman Tuhan. Yesus menegaskan, di tengah badai terdahsyat sekalipun, biar kiranya firman Allah harus menjadi satu-satunya petunjuk arah, mengalahkan insting kedagingan kita untuk mencari jalan pintas. Mengapa Yesus menggunakan Ulangan 8 ayat yang ketiga untuk menjawab, untuk menghadapi perkataan iblis yang meminta Yesus untuk mengubah batu menjadi roti? Karena kondisi yang dialami Yesus adalah kondisi yang sama yang terjadi di Ulangan 8 ayat yang ketiga. Sama-sama lapar pada waktu itu bangsa Israel. Sama-sama berjalan di padang gurun. Dan Yesus mau menjawab apa yang iblis katakan di tempat yang sama, di waktu yang berbeda, tetapi kondisi yang sama, kelaparan. Iblis tawarkan kepada orang Israel untuk dalam kondisi seperti itu minta roti. Tapi Yesus menjawab apa yang firman Tuhan katakan. Dia tidak menjawab dalam kepanikan, tapi dia sampaikan di dalam kehidupannya. Ini sama-sama saudara. Kalau di dalam bangsa Israel di Ulangan itu 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Yesus juga mengalami 40 hari berpuasa di padang gurun. Bangsa Israel diuji melalui perut yang lapar. Yesus juga diuji perut yang lapar. Tapi ketika Yesus menjawab dengan firman Tuhan, kegagalan bangsa Israel untuk taat kepada Tuhan dibalik oleh Yesus menjadi sebuah keberhasilan bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau bangsa Israel menghadapi kelaparan dan mengalami kekalahan, mereka bersungut-sungut, mereka memaki-maki Tuhan, tapi Yesus menggunakan firman Tuhan sehingga dia mengalami kemenangan. Kegagalan yang dialami oleh bangsa Israel dibalik oleh Tuhan menjadi sebuah kemenangan yang gilang gemilang. Dengan sangat yakin Yesus perkatakan, Ulangan 8 ayat yang ketiga yang berkata, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini perkataan yang dikutip oleh Yesus dan disampaikan kepada iblis ketika iblis mencobai dia. Itu sebabnya kenapa saya berkata kepada teman-teman di sini, mulai hafalkan ayat Alkitab. Supaya ketika pencobaan itu datang, bukan rasa panik yang keluar dari diri kita. Ketika kecemasan itu tiba, bukan rasa khawatir yang muncul dari dalam diri kita. Tetapi firman yang keluar, yang kita perkatakan, yang kita hafalkan, itu yang akan melawan semua cobaan-cobaan yang iblis lontarkan dalam kehidupan kita. Dan ketika Yesus mengucapkan firman, dia mengalami kemenangan. Tapi orang Israel mengucapkan sungut-sungut, mengalami kekalahan, berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Betapa dahsyatnya saudara, kalau firman itu menjadi kompas di dalam kehidupan kita. Yesus membalikkan apa yang terjadi pada bangsa Israel pada waktu itu. Tapi karena ketaatan Yesus akan firman, dia mengalami kemenangan. Yesus menempatkan ayat ini sebagai manifestasi dalam kehidupannya. Ia menegaskan secara tegas bahwa kebutuhan spiritual harus selalu mengatasi kebutuhan jasmani. Yesus ketika mengutip ayat ini, dia hendak menyampaikan kepada saudara dan saya, kebutuhan jasmani itu penting, tapi tempatkanlah kebutuhan spiritual di atas kebutuhan jasmani kita. Disitulah kita akan mengalami kemenangan. Iblis mencoba membuat Yesus fokus kepada kompas jasmani. Kompas jasmani itu apa? Adalah ketika lapar, maka butuh makanan dan mengubah batu menjadi roti.
Tapi Yesus tidak menggunakan kompas jasmani. Ketika dia lapar, dia butuh makanan dan mengubah batu menjadi roti. Tapi Yesus menggunakan kompas rohani, yaitu dengan cara ketika dia lapar, dia serahkan hidupnya kepada pemeliharaan Allah dan dia taat kepada firman Allah. Tidak mudah saudara untuk menggunakan kompas ini. Tapi Yesus mengajari kita pagi hari ini bahwa kebutuhan spiritual harusnya menjadi di atas daripada kebutuhan jasmani kita. Seringkali kita fokus kepada kebutuhan jasmani. Kita mempersiapkan untuk anak-anak kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk masa depan kita. Tapi kita lupa bahwa ada kebutuhan spiritual yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Karena itu yang akan membuat kita mengalami kemenangan. Yesus sudah buktikan ketika orang Israel ada di padang gurun berputar-putar 40 tahun. Tidak menggunakan firman, maka mengalami kegagalan. Mereka tidak sampai kepada tanah Kanaan. Tapi ketika Yesus mengalami situasi yang sama, kelaparan yang hebat, situasi yang ekstrim, dia jawab dengan firman Tuhan. Dia mengalami malaikat-malaikat melayani dia. Kalau Yesus bisa menang karena menggunakan firman. Kalau orang Israel, Allah memberi mana agar bangsa Israel belajar bahwa kebutuhan spiritual harus jauh lebih tinggi daripada kebutuhan jasmani. Hari ini saya akan melihat bagaimana ketika mana itu dimiliki, diberikan Allah kepada bangsa Israel. Disitulah Allah mengajar bangsa Israel untuk meletakkan kebutuhan spiritual di atas kebutuhan jasmani. Saudara, kata mana? Karena hari ini kita belajar tentang roti. Saudara sudah menikmati berbagai macam roti yang ada di sekitar saudara, dari yang mungkin roti yang harganya murah sampai roti yang harganya mahal. Tapi ini roti yang kita akan pelajari yang akan mengenyangkan rohani saudara. Yang kita mau lihat adalah kata mana, itu berasal dari bahasa Ibrani manhu. Manhu ini secara harafiah artinya apakah ini atau apakah itu, gitu ya. Ketika Allah pertama kali menurunkan makanan ini di padang gurun dalam Keluaran 16 ayat yang ke-15, bangsa Israel bingung. Sehingga dia berkata, apa ini? Mereka lupa bahwa mereka itu berteriak kepada Tuhan minta roti. Dan ketika Tuhan memberikan roti itu, mereka tidak tahu bahwa itu adalah jawaban doa mereka. Dan mereka berkata, apa ini? Sehingga oleh karena mereka bertanya apa ini, maka dari kata manhu ini menjadi dinamakan mana. Ketika mereka mengalami situasi yang tidak mudah, mereka berkata, apa ini? Kita keluar dari Mesir dan kita mengalami seperti ini. Dan ketika Tuhan mendengar teriakan mereka, Tuhan menjawab dengan memberikan mana. Tapi tetap mereka nggak tahu bahwa Tuhan memberikan mana untuk menopang kehidupan mereka. Dan mereka tetap berkata, apa ini? Sudah mengerikan kalau orang tidak punya kompas kehidupan. Bahkan jawaban Tuhan sekalipun mereka nggak ngerti. Sampai mereka berkata, apa ini? Ketika ujian badai datang, kita mungkin berkata, aduh apain lagi ini? Apa lagi ini yang terjadi dalam kehidupanku? Dan karena kita menempatkan dan kita memiliki prioritas kebutuhan jasmani lebih tinggi daripada kebutuhan rohani kita, spiritual kita. Maka ketika jawaban doa itu datang dalam kehidupan kita, kita pun juga nggak ngerti dan kita berkata, apalagi ini Tuhan? Karena kita nggak ngerti saudara, kita nggak menggunakan firman di dalam kehidupan kita. Nah kita mau belajar. Melalui mana ini kita akan belajar. Ada 4 hal yang saya mau sampaikan buat saudara. Yang pertama adalah kita mau belajar tentang roti yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi bangsa ini tidak menggunakan firman di dalam kehidupannya. Tapi ini dipaksa oleh Tuhan supaya mereka belajar. Dan saya berdoa kita mendalami hal ini supaya kita menyadari bahwa saudara butuh firman Tuhan dalam hidup saudara untuk menjalani kehidupan ini. Yang pertama adalah pemeliharaan fisik yang Tuhan berikan di tempat yang mustahil. Mana berbicara bahwa ada pemeliharaan fisik di tempat yang mustahil.
Padang gurun Sinai adalah tempat yang tandus, tempat yang gersang, tempat yang tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. Tapi pemberian mana yang Tuhan berikan, ini menunjukkan bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah dibatasi oleh kondisi atau krisis ekonomi yang terjadi dalam kehidupan kita. Mana Tuhan berikan di tempat di mana orang Israel itu tidak bisa menanam. Mau makan apa? Tapi ini roti turun sehingga siap untuk dimakan. Situasinya tidak mudah untuk mendapatkan makanan karena kontur tanah, situasi alam yang tidak mudah. Tapi lewat mana ini kita belajar bahwa dalam situasi yang tidak mudah, Tuhan bisa memelihara kita. Tuhan bisa menyediakan dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala, apa saudara? Keperluanmu, bukan keinginan. Keperluan. Kalau keinginan, pasti semua kita pengen ini, pengen itu. Banyak hal yang kita inginkan. Bahkan kadang keinginan itu tidak baik untuk kehidupan kita. Tetapi Tuhan tahu. Dan dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Apa yang kita perlukan? Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Situasi yang tidak mudah yang saudara hadapi. Maka gunakan firman sebagai kompas dalam kehidupan saudara. Untuk saudara bisa menghadapi apa yang saat ini sedang menjadi tantangan dalam hidup saudara. Ini ayat yang selalu saya perkatakan, setiap kali ada kekhawatiran, ada kecemasan. Setiap kali pagi saya berdoa, saya deklarasi ayat-ayat firman Tuhan. Karena saya tahu, kadang yang di hati ini terkontaminasi dengan keadaan di sekitar. Tapi ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka mulut kita tidak terkontaminasi dengan apa yang sedang kita alami. Kita akan menyadari bahwa justru di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, di dalam tantangan, kita akan melihat jawaban Tuhan. Kita akan mengalami pembentukan karakter. Sehingga ketika di dalam doa itu hatimu tidak terkontaminasi. Karena yang kau sebutkan adalah kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan menenangkan dan meneduhkan. Ketika keadaan memaksa kita untuk melihat kepada kondisi. Melihat kepada keputusasaan kita. Melihat kepada tekanan kita. Tapi firman Tuhan akan selalu mengarahkan pandangan kita ke atas kepada Allah yang tidak pernah habis cara untuk menolong saudara dan saya. Tuhan kita itu tidak pernah kehabisan cara untuk menolong saudara dan saya. Dia selalu punya cara dan dia punya waktu yang tepat untuk menolong kita. Maka sadari saudara, kalau Tuhan itu bisa menurunkan mana di padang gurun, maka dia juga bisa menurunkan pertolongan di tempat yang rasanya tidak ada harapan. Di tempat yang rasanya nggak mungkin ini terjadi. Tapi bisa terjadi kalau dia yang menurunkan pertolongan di tempat yang sulit, yang mustahil sekalipun. Yang kedua, dari mana ini kita belajar? Bahwa mana ini melatih ketaatan melalui disiplin hari demi hari. Mana tidak diturunkan dalam bentuk sebulan, dalam jumlah yang besar. Tapi kalau saudara lihat di dalam ulangan, maka mana itu diturunkan hari demi hari. Dan Tuhan itu memberitahu caranya bagaimana mengambil mana secara spesifik. Dikatakan mereka hanya boleh memungut mana itu sesuai kebutuhan. Tiap orang itu sekitar 2 liter. Dan harus sesuai kebutuhan. Kalau mereka mengambil lebih, maka lebihnya akan busuk. Kalau dia serakah dan mau menumpuk mana itu, maka mana itu akan busuk.
Ada peraturannya, saudara. Demikian pula ketika hari yang ke-6. Dan mereka harus mengambil porsi yang ganda. Karena pada hari ke-7 mana itu tidak turun. Tapi apakah lebihnya yang digunakan untuk hari ke-7 itu busuk? Tidak. Betapa ajaibnya Tuhan kita ya. Kalau serakah rakus ngambil mana yang seharusnya cuma diperlukan untuk hari itu 1 orang 2 liter. Kalau mengambilnya lebih busuk. Tapi ketika hari ke-6 dan mereka mengambil lebih untuk persiapan besok, tidak busuk. Karena ini perintah dari Tuhan. Dan Tuhan mau mengajar lewat mana ini adalah ketaatan kita day by day. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan sedang melatih kita untuk taat kepada instruksinya day by day. Dalam Ratapan 3, ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Dikatakan apa? Selalu baru tiap pagi. Wow, besar kesetiaanmu. Kita tidak perlu meragukan kesetiaan Tuhan. Karena seperti fajar yang selalu muncul di setiap pagi. Demikian pula berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, itu selalu baru setiap pagi di dalam kehidupan kita. Jadi mari gunakan setiap pagi untuk datang kepada Tuhan. Gunakan setiap pagi untuk menyembah Tuhan. Disitulah ada rahmatnya, disitulah ada anugerahnya dalam kehidupan kita. Kompas firman Tuhan itu adalah peta yang tidak cukup untuk dibaca setahun sekali. Karena dari mana ini kita belajar day by day. Itu kenapa saudara perlu membaca firman Tuhan setiap hari. Karena kita perlu yang namanya diajar untuk taat setiap hari. Bukan langsung, udahlah baca Alkitab setahun sekali aja cukup. Gak cukup saudara. Kita butuh bahkan tiap menit. Begitu banyak serangan yang iblis lontarkan dalam pikiran kita. Dan kita perlu kuat untuk bertahan. Lewat apa? Perkatakan firman. Tapi seringkali yang terjadi adalah ketika kita takut, kita cemas, kita langsung berkata apa? Waduh, mati aku. Waduh, cilaka. Waduh. Wah, habis dah. Langsung saudara ingat. Nah, bagaimana kita ingat? Saudara harus baca Alkitab day by day. Gak bisa direpel setahun sekali. Setiap pagi sebelum saudara menghadapi kerasnya dunia ini. Saya mau ajak saudara untuk datang kepada Tuhan. Untuk mengalami Tuhan. Karena kita butuh Tuhan day by day. Mengalami ketaatan yang dari Tuhan. Saudara kalau kita itu baca Alkitab ya. Saudara menggunakan firman Tuhan sebagai kompas dalam hidup saudara. Maka ketika Roh Kudus berbicara dalam diri saudara, saudara bisa dengar. Tapi bukan sampai mendengar, saudara akan taat melakukan. Saya pernah kasih contoh. Gimana ketika tidak taat dengan suara itu. Saya nyesel, benar-benar nyesel seumur hidup. Kenapa saya tidak taat? Tapi dari situ apa yang pernah saya saksikan, pada waktu itu kan kita masih pelayanan di Tanah Abang. Saya lupa waktu itu mau kemana, tapi kayaknya Pak Tro mau pelayanan dan saya ikut dan kita buru-buru. Tapi di hati saya Roh Kudus berkata, mampir ngunjungin Oma di jalan hadiah gitu ya. Tapi saya tahu itu kayaknya nggak mungkin kalau saya ngomong gitu, udah pasti telat. Akhirnya ya udah jalan terus. Dan dari situ saya mendengar bahwa keesokan harinya si Oma ini meninggal. Penyesalan seumur hidup. Tapi itu penyesalan yang membuat saya sekarang bertobat. Sehingga ketika ada suara dalam hati saya, sekalipun saya nggak tahu salah atau benar, tapi kalau Roh Kudus berbicara, saya mau taat, saya mau kerjakan. Nah, gimana caranya supaya kita itu tidak terkontaminasi dengan suaranya? Baca Alkitab. Supaya kita clear mendengar suaranya. Saya bersyukur kemarin ada salah satu jemaat yang bersaksi, dia berkata begini, Ci, aku kemarin ngunjungin tanteku. Aku dapat suara Roh Kudus berkata kepadaku bahwa kunjungin tante itu.
Dia taat, dia pergi ke rumah tante itu yang dalam kondisi sedang berulang tahun. Dan ternyata saudara, tante itu memang pengen ketemu. Dan begitu luar biasanya sukacita dari ibu ini yang berkata kepada saya, "Ci, aku ngikutin Cici. Kalau ada suara aku mau lakukan." Dan saya ngomong, "Rasanya gimana?" Puas. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan taruh di hati kita, maka ada kepuasan di situ. Nah, gimana caranya kita clear dengan petunjuk? Saudara harus baca firman day by day. Itu yang akan membuat kita clear dengan suaranya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara. Mana itu mengajari kita untuk membangun ketergantungan mutlak kepada Tuhan. Tuhan memberi mana setiap hari adalah supaya bangsa Israel mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak memberi mereka ladang gandum yang sangat luas dengan tanaman yang tumbuh subur. Tuhan tidak memberi mereka bertumpuk-tumpuk yang mereka bisa simpan. Tapi orang Israel harus mengambil hari demi hari. Secukupnya. Itu artinya bahwa mereka sedang dipaksa, dibangunkan setiap pagi dengan tangan kosong, dengan iman berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab mereka. Bukan untuk ngatur saudara, tapi bangsa ini diajari supaya menggantungkan hidup seutuhnya, menggantungkan dengan kebergantungan mutlak kepada Tuhan. Mana mengajarkan bahwa kehidupan mereka tidak berdasarkan kemampuan mereka untuk menimbun gandum sehingga mereka merasa nyaman. Tapi mana mengajari mereka bahwa mereka harus percaya kepada janji Tuhan dalam kehidupan mereka yang Tuhan genapi hari demi hari. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17 berkata, 1 Timotius 6 ayat 17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara, ayat di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 mengingatkan kita bahwa kita jangan meletakkan harapan kita kepada kekayaan. Jangan meletakkan iman kita kepada apa yang kita miliki hari ini. Karena semuanya itu tidak akan pernah membuat kita memiliki kehidupan kekal. 1 Timotius 6 ayat 17 mengajari kita bahwa Allah yang dalam kekayaannya memberi kita segala sesuatu untuk dinikmati. Buat apa kita punya segala sesuatu tapi kita tidak menikmati. Tetapi hari ini kita diajar bahwa ketika kita mengandalkan firman, kita tidak lagi meletakkan harapan kita, mimpi kita kepada apa yang kita miliki. Tetapi kita meletakkan harapan kita kepada si pemberi berkat dalam kehidupan kita. Karena kekayaan itu sia-sia. Memang itu bermakna, berfungsi, memberikan sesuatu yang untuk membeli sesuatu atau membuat kita menikmati kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kita ini harus membuat Yesus, membuat Allah yang kita sembah ini bukan sebagai pengganti kekayaan, tetapi Dia adalah Sang Pemberi berkat di mana hati kita berpautkan kepada Allah Sang Pemberi berkat, bukan kepada kekayaan. Nah, Tuhan memberikan mana untuk mengajari bangsa Israel bahwa mereka jangan meletakkan iman mereka kepada mana yang diberikan, tetapi kepada siapa pemberi mana dalam kehidupan mereka. Kompas firman Tuhan tidak anti terhadap kekayaan. Firman Tuhan tidak anti terhadap kekayaan. Karena dengan kekayaan kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Dengan kekayaan kita bisa memberkati orang lain. Tapi jangan lupa, jangan fokuskan, jangan sembah kekayaan, tetapi sembahlah pemberi berkat di dalam kehidupanmu. Dan fokuslah kepada Sang Pemberi berkat. Setiap kita ingin anak-anak kita adalah anak-anak yang sukses, anak-anak yang diberkati Tuhan.
Tapi jangan pernah lupa bahwa mereka untuk juga menyembah kepada si pemberi berkat. Saudara tentu tahu bahwa mungkin sekitar 2-3 minggu ini Carlos membuka sebuah usaha yang baru bersama dengan teman-teman. Sejujurnya hati saya pernah sampaikan struggle dalam kondisi seperti ini. Tapi saya melihat semangatnya, saya melihat daya juangnya. Ketika saya dan Pak Tro ke sana, rame sampai ngantri. Bahkan saya mau beli pun ditolak, saudara. Mamah nanti aja gitu. Jadi saya mundur antrian gitu ya, saya membiarkan orang lain maju. Sampai temannya berkata, "Carlos, itu ibumu loh mau beli loh, ibumu loh, mamahmu loh," gitu. Enggak apa-apa, saya ngantri. Hati saya dipenuhi dengan sukacita. Tapi kalau saya lihat dia pulang malam, saya mau tanya, hari ini ramai apa sepi? Bahkan ketika Pak Tro di sana saya tanya, ramai apa sepi? Sepi gitu. Sebagai seorang ibu saya rasanya, aduh Tuhan. Tapi di situ Roh Kudus ingatkan saya, jangan fokus ke berkatnya. Jangan fokus sama ramainya. Biar di situ dia belajar bertemu dengan Allah yang hidup. Di situ dia belajar siapa Allah yang dia sembah. Mungkin selama ini dia berjalan, ya papaku begini, mamahku begini. Tapi ketika dalam situasi sulit seperti itu dia harus berjuang sendiri. Kami sudah berkata, pokoknya kamu harus berjuang sendiri. Udah gak ada lagi. Dan ya, di doa saya hanya berkata, Tuhan, aku gak minta apa-apa. Kalau yang kemarin-kemarin doaku salah. Aku minta supaya ramai, aku minta supaya banyak pembeli, aku minta ini, minta itu. Tapi di dalam situasi ini aku tahu, biar dia, anakku ini kenal Engkau secara pribadi. Mengalami Tuhan, siapa Jehovah Jireh, siapa Allah yang menolong, siapa El Shaddai dalam kehidupannya. Karena itu jauh lebih penting daripada semua yang dia jalani hari ini. Saudara, biarkan kompas kehidupan membuat kita bergantung kepada firman Tuhan. Bergantung kepada Sang Pemberi berkat. Bergantung kepada Allah yang hidup, yang akan menyertai kita sampai kepada garis akhir. Yang keempat, yang terakhir. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, maka mana mencapai puncaknya, yaitu di dalam kitab Yohanes pasal 6. Yesus menjelaskan bahwa mana yang dimakan leluhur bangsa Israel di padang gurun tidak bisa memberikan kehidupan kekal. Tapi roti yang sesungguhnya di dalam diri Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa yang makan, barang siapa yang menikmati roti ini, maka akan memiliki kehidupan kekal. Mana adalah bayangan fisik di perjanjian lama dan digenapi secara sempurna di dalam diri Yesus Kristus. Oleh sebab itu mana kita belajar bahwa mana adalah sebagai bayangan dari Yesus Kristus sendiri, yang adalah roti kehidupan. Dalam Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, bukanlah kesuksesan yang menjadi fokus atau arah kehidupan kita, melainkan perjumpaan dan keserupaan yang utuh dengan Yesus Kristus sebagai roti kehidupan dalam hidup kita. Roti yang akan membuat kita memiliki kehidupan kekal. Tapi mana hanya memuaskan sesaat rasa lapar. Tapi rasa haus saudara, kekhawatiran saudara, kecemasan saudara, hanya bisa dipenuhkan ketika saudara menikmati roti hidup dalam hidup saudara. Saya berdoa di tengah situasi dunia yang tidak mudah, penuh dengan godaan dan jalan pintas, dan kita ingin menikmati jalan pintas, manusia selalu akan diperhadapkan kepada dua hal. Digerakkan oleh kepanikan atau
dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Selalu akan ada dua hal ini, panik atau dituntun oleh firman Tuhan. Tapi hari ini kita belajar, ketika bangsa Israel panik dalam kondisi kelaparan dan berteriak kepada Tuhan, bersungut-sungut, menggerutu kepada Tuhan, mereka hanya menikmati mana yang memuaskan secara sesaat. Tapi ketika Yesus dalam situasi yang ekstrim, dia tidak berteriak, dia tahu prosesnya, dan dia mengucapkan firman Tuhan. Dia mengalami kemenangan, dan dia menjadi roti hidup yang memberikan kita hidup yang kekal. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Ketika situasi-situasi yang tidak mudah yang kita hadapi, mana yang kita pilih? Apakah kita mengikuti insting daging kita dan berputar-putar dalam kebingungan dan kehancuran? Atau kita berpegang pada firman Tuhan yang akan keluar dari mulut kita dan akan menuntun kita keluar dari padang gurun sehingga kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa saudara, biar izinkan jadikan firman Tuhan sebagai kompas sejati dalam kehidupan saudara dan saya. Karena inilah yang akan menuntun kita dari kemenangan kepada kemenangan. Jangan izinkan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, baik itu untuk masa depan, baik itu untuk apa yang bisnis yang kau sedang kerjakan hari ini, atau situasi rumah tanggamu, atau situasi kantormu, atau apapun yang saat ini rasanya menjadi tantangan yang terberat dalam hidupmu. Itu menjadikan kita itu berputar-putar. Karena kita hanya memenuhi kehidupan kita dengan apa yang menjadi kedagingan kita. Tetapi kita mau membiarkan firman Tuhan itu menuntun arah kehidupan kita. Kalau rohmu penuh dengan firman Tuhan, maka yang daging akan ngikut. Tapi kalau yang daging penuh, rohmu akan padam. Bagaimana memenuhi roh kita? Dengan firman Tuhan. Amin. Mari baca firman Tuhan, gak bisa setahun sekali, day by day, hari demi hari. Karena itu menjadi kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa.